Oke. Halo semuanya, selamat bergabung di live aku. Perkenalkan, nama aku Felistia. Aku berasal dari Banjir Patroman Ciamis, Jawa Barat. Seperti jauh sekarang, aku lagi ada di sesi Talk with Felis, episode Talk about Au Pair in Germany. So, hari ini aku nggak sendirian, seperti judulnya aja, Talk with Felis about Au Pair. Jadi sekarang aku ada bintang tamu, narasumber dari mantan Au Pair. Dia sekarang sekarang lagi ada di sesi Ausbildung, sedang ngambil Ausbildung karena beliau telah ikut au pair. Dan kita sambut tamu kita hari ini, Vanessa. Halo kakak. Kita ngomong pakai bahasa yang lain Indonesia campur Sunda aja ya, karena ya supaya lebih enak aja sih. Mulai diperkenalkan dulu siapa, di mana, dan sekarang lagi sibuk ngapain kak? Halo, aku Vanessa. Aku sekarang tinggal di Hannover, ngambil jurusan Fachkraft. Gak jadi Ausbildung Restoran Fachfrau karena sebelumnya aku udah ambil. Tapi aku keluar. Jadi milihnya Fachkraft, cuma 2 tahun. Jadi sekarang lagi sibuk dengan Fachkraftnya itu. Betul ya? sekali kak. Fachkraftnya. BTW mau nanya nih, boleh nggak sih ceritain kenapa sih dulu kakak bisa ikut program APOI? Kenapa sih, gimana sih Panes bisa ngambil program au pair tuh, kenapa? Dan kenapa ngambil au pair? Kenapa nggak Ausbildung kak? Kenapa nggak FE-Shot? Kenapa milih au pair sih? Karena awalnya saya sudah belajar B1 selama 2 tahun di Bandung. Ada salah satu tempat les. Nah, satu itu aku les 6 bulan. Terus nungguin B1 nggak lulus 2 tahun berlalu. Kata aku pikir kayaknya A1 cepet deh ujiannya. Langsung lah bulan depannya ambil ujian A1. Terus lulus, langsung dapet GF, Gaste Family, yang bosnya lah ya. Nah, aku sebenarnya guys pindah 3 kali loh. Oh, 3 kali? 3 Iya, kali pindah tempat au pair? Iya. 3 kali? Iya guys, gitulah awalnya. Pokoknya intinya bagi aku belum mampu langsung B1 ujiannya karena aku tahu diri. Jadi ngambilnya A1 biar cepet aja. Yang penting ke Jerman dulu kali ya. Betul, karena di sini pasti beda lah cara ngobrolnya, lingkungannya. Belajar di sini langsung ke lapangan ya. Betul. Dan BTW tadi kakak Panis bilang kalau misalnya Panis tuh udah 3 kali pindah GF ya. Itu kan pasti tempatnya berbeda-beda ya. Bisa diceritain nggak sih di mana sih? Aku pertamanya di Hameln guys. Jadi kayak 40 menit dari Hannover. Terus aku pindah ke Berlin selama sebulan. Jadi yang GF pertama sebulan, GF kedua tuh hampir 2 bulan lah. Ya anggapnya 2 bulan. Sisanya yang terakhir itu di Paderborn guys. Jadi dari Hameln itu ke Paderborn tuh sebenarnya dekat. Cuman aku sempet ke Berlin dulu. Jauh sih, cuman ya udah lah ya. Tapi kan program au pair itu berapa lama sih sebenarnya sih kak? Aku setahun harusnya, tapi aku datangnya telat, jadi visa aku sisa 10 bulan. 1 bulan di GF pertama, 2 bulan di GF yang di Berlin, sisanya di Paderborn sampai selesai. Bisa ya, berarti kalau misalnya bisa cepet juga ke Jerman, bisa ambil au pair itu teman-teman yang masa singkatnya itu cuma 1 tahun ya, bisa 1 tahun. Maksimal 1 tahun ya? Maksimal 1 tahun, paling sedikit 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun kayak gitu. Oke. Sebelum kakak berangkat nih, ada sih ekspektasi tentang kayak hidup di Jerman tuh kayak gimana sih? Ada ekspektasi sebelumnya nggak sih? Ada, pasti semua orang ada nggak sih? Pasti sih bener. Seru, ekspektasinya kayak, wih bisa main kemana aja. Ya aslinya mungkin kesini juga bisa main, cuman mungkin namanya udah dewasa ya, hidup sendiri, kebanyakan di rumah akhirnya. Kebanyakan di rumah ya, kayak udah capek gitu ya, istirahat karena kebanyakan kerja gitu kan. Bener banget sih. Oke. Gimana sih proses daftar au pair dari awal sampai berangkat nih kakak? Ceritanya kayak gimana sih? Awalnya sih emang pakai agen lagi sih, tapi nggak ngerekomendasiin deh, punya aku soalnya. Oke. Gitulah, tapi lebih enaknya tuh mending nyari langsung. Mending mandiri berarti ya? Au pair tuh gampang. Au pair gampang? Gampang. Aku udah ganti 3 kali, 2-nya kan nyari sendiri. Iya, Steam. Bener. Kayaknya nyesel deh gue ngeluarin belasan juta cuman buat au pair doang. Ternyata semudah itu ya untuk au pair tuh ya, nyari sendiri ya.
Tapi yang penting kita harus punya basic bahasa Jermannya. Ini A1 ya mungkin ya, A1 S1, bisa. tapi lebih better tuh kalian belajar sampai B1 sih. B1 jujur. penting. Better buat belajar ya. Bener-bener, karena mungkin A1 di nol. lapang ya, A1 masih nol ya, nol. Jadi pegangan paling B1 itu biar sama kayak, yang penting paham lah apa di lapangan yang diobrolin ya sih. Kayak gitu sih. Menurut Vanessa nih, karena Vanessa itu udah au pair nih, ada nggak sih kayak persyaratan tertentu mungkin buat teman-teman di sana yang pengen aus dulu, yang pengen ikut au pair juga, ada persyaratan tertentu kah? Apa cuma skill bahasa doang? Skill bahasa doang sih, karena di situ kan kita belajar juga. Cuman intinya satu, kita harus suka anak-anak. Kalau aku jujur, aku kepaksa suka anak-anak karena nggak ada pilihan lain guys. Jadi ya udah jalanin aja. Cuman untung anak-anaknya tuh baik-baik. Yang GF pertama doang tuh yang agak kurang. Tapi yang terakhir ini sampai sekarang juga kita masih kontakan. Minggu depan mungkin aku ke rumahnya. Oh, berarti bagus ya untuk kayak jadi giving punya the keluarga. boundaries, punya keluarga, bener. Di sini. Jadi di Jerman tuh kita nggak ngerasa sendiri, tapi kita punya keluarga juga. Dan itu tujuannya au pair juga, sebenarnya tujuannya kayak gitu kan, itu kita tuh dianggap menjadi anak angkat mereka kayak gitu. Jangan dianggap jadi babu mereka kayak gitu, karena ada orang beranggapan bahwasanya au pair pasti jadiin babu. Nah itu salah. Au pair tuh jadi keluarga atau anak angkat buat mereka kayak gitu. Oke, waktu masih di Indonesia nih kan kebetulan tuh pakai agennya, gue pakai agen. Itu kisaran berapa lama sih sampai dapat GF? Jujur aku tuh cepet banget dapetnya, tapi saat itu aku masih kerja di luar negeri juga. Kalian sudah pernah pengalaman sebelumnya di luar negeri kerja? Pernah, tapi ya tidak bisa di-spill karena itu kayak ilegal di Indonesia ya guys. Mungkin kalian tahu juga. Di Bali 6 bulan, di luar negeri setahun. Sebenarnya di arah-arah setahun awal tuh udah dapat 2 GF, cuman aku tolak. Nah ini aku terima yang ketiga, sedangkan yang ketiga juga dia harus nunggu setahun sampai aku kontrak yang di sananya habis. Oke. Gitu. Tapi prosesnya masih kisaran setahunan. Dapat 3 GF sih lumayan sih. Itu 1 tahun tuh udah sama visa. Udah Sama visa. Aku visa cepet jujur keluar. Visa berapa lama juga itu visa? Total sebulan. Sampai bener-bener capnya keluar tuh sebulan. Berarti tahun berapa itu kira-kira? 2024. 2024? Iya, Juli. Kok cepet ya? Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Sempet ada yang bilang katanya ikut visa au pair tuh lama kali, katanya seminggu 1 tahun kan. Beda-beda. Hoki-hokian jujur visa tuh. Jujur bener sih kalau dibilang hoki-hokian, aku pun setuju dengan kalimat itu, karena waktu aku ambil visa aja itu literally cuma 2 minggu. Iya. 2 minggu langsung jadi gitu loh. Ada yang bilang atau aku nunggu sampai 3 bulan atau banyak gitu. Hoki-hokian sih, bener sih. Oke. Ini untuk sekarang kehidupan tentang keluarga di Jerman ya. Gimana sih kesan pertama ketika kamu tuh bertemu dengan GF pertamamu itu, atau ada sih ya GF pertama dulu deh. Ya pertama itu jujur itu dia baik banget, royal, baik, bener-bener banyak uang. 2 minggu pertama di sini di Jerman, aku 2 minggu lagi udah di Portugal guys. Oh really? Diajak? Iya. Aku Wow. 2 minggu di Portugal. Bukan villa sih, kayak resort paling mahal di daerah situ. Karena bener-bener orang kaya, cuman begonya aku guys, ini jangan ditiru ya. Aku fotoin anaknya. Itu nggak boleh. Karena aku awalnya di sini nggak tahu apa-apa. Nggak tahu aturannya. Nol banget. Sedangkan mereka tahu aku ngepost foto anaknya, ternyata nggak boleh. Nah itu mungkin iya aku anggap salah, jadi aku nggak mau ngomong apa-apa, ya udah pindah langsung gitu. Karena merasa bersalah juga. Karena sebelumnya kamu nggak tahu tentang Datenschutz Jerman itu. Kali ya. Betul sekali. Nah, Harus belajar ya guys. Benar. Sebelum kalian ke Jerman atau ke negara seseorang itu, kalian perlu lagi belajar tentang, mengetahui tentang apa tuh budaya-budaya atau aturan-aturan yang ada di negara mereka kayak gitu. Contohnya tadi kayak Datenschutz di Jerman itu kita nggak boleh ada nggak boleh ada yang nonton, nggak boleh apa? nggak boleh pasang foto tanpa izin seseorang. Mau foto, suara itu nggak boleh kalau bisa tanpa izin. Banyak sekali sih aturan-aturan di sini yang harus dipelajari sebelum kita ke Jerman kayak gitu. Betul sekali. Oke. Tadi udah jelasin juga kan kalau misalnya di hostnya itu udah 3 kali host, ada yang 2 bulan, ada yang sebulan.
Ya Yang sampai terakhir, 1 tahun sampai kayak gitu akhir. kan. Ada nggak sih kesan kayak GF yang paling berkesan gitu? Yang mana sih? Ada nggak sih? Sebenarnya yang pertama sih. Yang pertama ya. Iya, karena aku jujur aku dibayarin ongkos pesawat dari Indo ke sini. Oh my Terus god. dibawa liburan, terus mau apa-apa tuh dibeliin, beli aja ini itu. Bener-bener jor-joran lah sama uang sama Ini yang orang Hamel itu. iya, Wow. gila itu. The best. Tapi kamu masih kontak kan sama si orang kamu? malu Kamunya malu. karena aku yang salah. Walaupun ya malu sih sebenarnya, kayak kabur gitu loh, udah diangkat ke sini. Lu masa gak ada kabar sih? Tapi sempat pernah ketemu juga. Disuruh main ke sana, cuman waktunya nggak pas. Karena saya masih kerja waktu itu di AWR satu lagi. Padahal lumayan loh. Ada nggak sih Kak Vanes tips-tips untuk memilih GF yang cocok gitu loh? Karena kan oke lah kalau misalnya masih di Indonesia berarti kan itu dipilih sama agensi kan ya. Nah kalau misalnya di Jerman nih kan Vanes nyari sendiri kan si dua GF yang barunya ini. Ada nggak sih tipsnya untuk kayak mencari GF yang baik gitu ya, yang cocok? Usahakan jangan orang luar negeri. Kayak cuma ya, contoh Rusia, India, Turki, no. Oh mereka juga buka au pair. Aku kira au pair tuh cuma untuk orang-orang Jerman. Oh enggak, itu terbuka untuk siapa Aku aja yang di Mak? Berlin tuh dapat orang Rusia dan itu sulit. Sulit. Hidupnya sulit, nggak boleh ada libur, setiap hari harus kerja, nggak bisa ambil cuti, makanya aku keluar. That's the reason why. Nggak ada jam kerja. Aduh, tapi kamu dapat kewajiban untuk kayak ini enggak sih hak untuk dapat kursus bahasa Jerman juga Enggak. apa enggak? Nggak dibayarin. Masa? Benar-benar nol banget di sana. Yang di Berlin tuh nggak ada harapan apa-apanya. Tapi kan seharusnya au pair itu kan kamu harusnya Sedangkan ngeluarin uang 5 euro pun dimintain lagi gitu. Habis. oh my Pahit, god. banyak pahitnya. Pahitnya ya. Tapi bener sih emang kayak nggak semua GF itu baik gitu kan. Ada juga yang kayak tadi contohnya kayak gitu nggak sampai khusus bahasanya nggak dibayarin. Temenku aja dia ada yang pengalaman, dia tuh karena dia belum nemu tempat untuk nginap baru ya, karena dia pengen keluar dari tempat GF dia tuh perharinya harus bayar 5 euro untuk dia bisa tinggal di situ. Dia tinggal di mana? Di Keller yang dingin. Keller guys, kayak gitu. Oke. Tadi udah bilang kalau misalnya tadi waktu ke Jermannya itu pakai menggunakan bahasa A1 ya, pakai A1 benar-benar. Oke, ini nih au pair sih nih, pasti banyak sekali pertanyaan apa sih au pair tuh ngapain sih sebenarnya? Au pair tuh jadi babu kah? Au pair tuh jadi baby sister kah? Apa kayak gimana sih Kak? Gimana sih au pair tuh uploadnya kayak gimana sih sebenarnya Vanes? Kalau dari pengalaman aku ya, lebih ke emang jagain anak, tapi kadang ada beres-beresnya gitu. Sama aja sih mungkin kayak babysitter, tapi ya tetap ada beres-beresnya, bantuin kayak nyuci baju anak, ganti spray anak, ngurusin anaknya. Tapi aku sih bagiannya nggak pernah disuruh masak yang di terakhir ini. Yang kedua semuanya, sampai baju orang tuanya aku cuciin. Itu harusnya nggak boleh ya guys? No. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena seharusnya au pair itu cuma ya ruang lingkupnya anak. Anak bukan nenis. Bukan Nenis kan nenis, beres-beres beda. sampai serumah gitu. Bener. Terus nih ada nggak sih aturan unik dari pengalaman Vanes nih yang 3 kali GF? Ada aturan unik gak sih yang harus dilakukan? Apa sih aturan yang unik? Gak ada sih. Nggak ada. Semuanya normal aja ya? sih untungnya sih. Untungnya normal ya. Tiba-tiba kayak bisa kayak setiap hari Rabu kamu harus pakai baju warna pink gitu. Enggak ya. Aduh bagus. Oh, gimana sih adaptasi seorang Vanes dalam keluarga yang baru nih di Jerman? Jujur sulit, tapi ya nggak mau ya guys. Maksudnya kita udah dewasa, pasti adaptasi juga lebih cepat, nggak kayak anak-anak lagi gitu. Jadi nikmatin aja lah. Kira-kira berapa lama sih bisa kayak menyesuaikan dengan budaya Jerman gitu? Jujur sampai sekarang sih susah ya, apalagi makanan sama WC tuh. Bener sih, aku pun sampai sekarang untuk masalah WC tetap sama. WC sih, mungkin makanan udah bisa sehari makan roti doang, oke, nggak harus nasi gitu.
Cuman ya sih, kalau misalkan jorok ya guys, maksudnya kalau lagi berair kan kemana-mana, gimana bersihinnya coba, harus disiram. Itu sih yang pahit. Tapi kalau misalnya kalau misalnya keluar terus pengen berak pasti suka bawa sesuatu nggak sih? Kalau aku bawa botol. Tisu basah mau nggak mau, atau enggak kalau emang bener-bener lupa ambil tisu kering, airin, steam, atau nggak dielap. yes. Gimana lagi? Tapi jujur nggak bisa sih kalau misalnya berak terus pakai tisu kayak gitu, nggak bisa, tetap aja yang pakai air. Iya, gimana Kayak lagi? gitu sih. Suka perih-perih gitu loh. Gimana kayak gitu sih. Tiba-tiba banget podcast, maaf ya guys. Maaf ya guys. Oke, gimana hubungan kamu dengan anak-anak dari Yahoo Host Family sekarang sih? Apakah kayak masih koneksian lah? Masih. Apakah gimana? Lost kontak? Enggak, masih sih yang terakhir sih. Sampai sekarang yang terakhir doang sih. Masih? Kemarin juga mungkin 3 minggu, enggak deh, sebulan lalu mereka datang ke tempat kerja makan. Oh iya? Ke Hanover ke tempat kerja? Ya lucu banget. Mereka datang ngasih duit ke aku. Lucu banget deh. Oke, gimana sih? Ini kan udah Panes berarti di sini di Jerman tuh udah berapa lama sih sekarang Panes? Pas 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Pasti dalam 2 tahun ini ada nih perbedaan-perbedaan yang kamu rasakan selama kamu pasti seumur hidup udah tinggal di Indonesia dan sekarang baru tinggal di Jerman selama 2 tahun gitu kan. Apa sih perbedaan yang kamu rasakan gitu antara Indonesia dan juga Jerman? Pertama emang lingkungan. Kedua makanan juga, tetap makanan, karena saya suka makan ya guys, jadi itu rada susah jujur ya tuh. Udah sih itu doang sih. Orang-orangnya juga nggak se easy going orang Indo sih. Kayak Indonesia going ya. Iya, itu doang bedanya. Terus itu kayak masalah cuaca. Oh no, of course not. Cuaca enggak ya? Yeah, of course not. So hot here. Jadi lebih suka cuaca mana nih? Summer apa winter nih? Tengah-tengah. Karena enakan lagi ada matahari kayak hari ini, tapi rada dingin gitu, nggak panas. Gitu. Oke. Gimana sih perbedaan kamu belajar di Indonesia dengan aslinya di Jerman tuh apa sih yang beda gitu? Apakah sama juga apa yang kita pelajari di agensi atau di Deutsche Kurs itu sama atau berbeda dengan lapangan? Beda lah pasti, namanya teori sama praktik tuh pasti beda banget. Beda ya? Beda. Ada banyak slang, kata-kata slang yang kurang dimengerti jujur. Benar jujur. Itu sih. Banyak banget bahasa slang kayak ambition, cuman bisa, udah aja. Bisa, udah. Kayak, apa itu? Apa? Please lah yang jelas. Dan juga aku juga mungkin menambahin kalau misalnya di tempat aku tuh ya, mereka tuh kalau misalnya ngobrolin tentang waktu itu tuh mereka tuh ngobrolnya bukan formal tapi informal, pakai bener-bener pakai formal, bukan informal, bukan pakai informal. Kan kalau misalnya informal kayak misalnya kayak gini, Uhr 30 jam 8.30. Kalau di sini enggak. Virtual via, ada halb, virtual nach via, udah bla bla bla. Apa ini aku kayak gitu loh. Aku kayak bingung, apa sih itu belajar sih penting sih belajar, karena tapi aku pernah belajar cuma lupa. Haus ya. Iya, aku juga belajar tapi jadi lupa kayak gitu loh teman-teman. Oke. Gimana coba sekarang tentang pendapat kamu tentang transportasi di Jerman kayak gitu, apakah baik atau ya Lebih better sih daripada di Indo mungkin, cuman di Indo enaknya transportasi sendiri. Kalau di sini kan namanya transportasi umum, kadang di cancel, kadang delay, itu bikin sulit. Apalagi kalau misalnya kita butuhnya lagi benar-benar gitu loh. Kalau telat kerja kan, aduh, nungguin lagi 5 menit nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, udah tahu nih, Vania sudah 2 tahun di Jerman ya, ada nggak sih kayak kota favorit kamu gitu loh? Nggak ada. Nggak ada sampai sekarang karena aku jarang muter-muter Jerman sih guys. Jadi di rumah aja kebanyakan, paling ke Berlin, Hannover, udah. Kemana lagi sih? Dusi aja cuma sekali. Negara turun dari Dusi dulu pas nyampe sini. Hamburg baru 2 kali, mungkin Hamburg bagus sih. Hamburg kayak harus ke sana sih.
harus ke sana sih, aku juga pengen ke sana sih. Aku dua kali doang, tapi kayaknya better deh daripada di Hanover. Nah, really? Hmm. I think so. Kayak gitu. Apa sih tantangan terbesar selama jadi au pair? Apa ya, ngurusin anak itu doang. Karena jujur guys, aku nggak suka. Aku punya adik 2 kecil-kecil, udah di rumah aja bisa marah-marah seenak jidat, tapi kan di sini anak orang ya, jadi Bahasa juga iya, susah. gitu doang paling. Laisa udah aja, habis itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa marah karena anak orang. Kalau adik sendiri kan ya bebas nggak sih? Iya kan. Tapi kamu kayak apa tuh? Mau ngomong apa lagi, lupa lagi. Apa ya? Udah lupa lagi weh. Next question, pernah gak sih homesick? Ini udah homesick ini. Oh, udah homesick sekarang? Udah, makanya tahun depan mau nggak mau harus pulang. Oh. Homesick gara-gara makanan satu, Nah. ada bebek. Bebek. Terus kangen rokok Indo. Aduh. Itu doang sih, karena saya perokok ya guys, sorry, tapi itu sulit sih. Emang kenapa dengan rokok sini kurang enak kan? Kalian bisa cobain nanti kalau kalian udah pada di sini. Bener. Oke. Menurut kamu, gimana sih pendapat kamu? Apakah yang dibilang-bilang di sosial media tentang au pair atau kayak di influencer something tentang influencer itu kayak bener nggak sih sama realitanya di sini, atau apakah ada pengalaman tentang influencer yang bilang A tapi ternyata aslinya enggak or something kayak Tapi gitu? beda-beda sih, setiap keluarga kan pasti beda. Bener ya, Terus tiap orang punya pengalamannya iya. masing-masing ya. Bener-bener. Pas-pasan pengalaman aku mungkin nggak kayak mereka, jadi aku bisa bilang ya mungkin nggak relate sama aku, karena beda. Bener. Pernah nggak sih punya konflik sama GF, dan gimana sih kalau misalnya iya, gimana sih cara menyelesaikannya? Gak pernah jujur, karena aku orangnya iya aja, walaupun gak suka iya terserah gitu. Paling masuk kamar diam, udah besoknya kerja lagi tetap. Mau gimana lagi kabur ya? kemana, nggak punya rumah. Ada nggak sih momen berkesan bersama GF? Jujur bingung. Karena banyak ya. Kebanyakan sih. Oh. Mungkin yang berkesan yang di Portugal sih, Yang jujur sampai Portugal. sekarang. Iya, Kalian baru juga 2 minggu di Jerman, Iya. diajak ke Portugal. Iya. Wow. sana party, minum, walaupun kerja juga ya guys siangnya, tapi malamnya tuh Orang dibebasin. Jerman, keluarga Jerman. Orang Jerman, bapaknya Poland. So hebat sekali lah. Pelajaran hidup kakak Vanes terbesar selama ikut au pair gitu yang sekarang disadarin ada apa coba? Belajar mandiri, lebih mandiri daripada sebelumnya. Paksa mandiri, tapi enak sih. Pasti ya harus mandiri sih, udah sampai Iya. Jerman harus sih. Nggak mau Itu dong. harus sih. Nah, mungkin agak sensitif ya untuk bahas kayak gini, cuman kayak menurut kamu untuk kayak uang saku dari au pair sendiri itu cukup gak sih untuk traveling? No, No. of course not. Kita nggak perlu bahas nominalnya ya, cuman kayak cukup apa enggak ya? No, Tapi mungkin dengan itu apa sih yang bisa kamu lakukan atau gunakan? nggak bisa apa-apa sih. Uang segitu tuh cuman buat beli baju aja, mikir. Baju misalkan ini 10 euro, mahal banget. Kelihatannya mahal. Jadi kebayangnya, ya kalian kebayang berapanya. Jadi 10 euro aja dikatain mahal. Makan resto aja nggak pernah aku. Stem. Kan kamu lihat sendiri hidup aku dulu gimana. Aku tahu sih gimana kehidupan orang-orang yang ikut au pair juga dulu, karena aku juga kan punya teman kayak gitu kan. Kita meet up, sebenarnya beliau tuh orangnya baik sekali, halnya positif, tapi entah kenapa Jerman tuh membuat dia kayak bener-bener hancur gitu loh. Dia yang cantik, sumpah cantik bagaikan putri gitu kan. Sekurang sampai Jerman, aduh ini kok aura kecantikannya hilang, jadi kusam, kelabu gitu loh. Dan akhirnya aku ngajak kita makan-makan, dan dia tuh pengen milih menu aja kayak mikir, oh aku tahu nih kenapa alasannya. Oh oke. Gak apa-apa, pilih aja kak, nanti aku aja yang bayarin, kata aku. Karena aku tahu, oh berapa dia verdingnya cuma segitu, kayak gitu.
Kamu ada nggak sih pas bagian au pair sempet kayak kerja sampingan or something kayak gitu? Udah nyari, udah dapet sebenarnya, cuman nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, harus di rumah jagain anak. Ada aturannya berarti ya? Nggak boleh mininjo. Kecuali mungkin Ausbildung ya? Ausbildung nggak semua boleh. Nggak semua boleh ya? Memang harus ada perizinannya dulu ya berarti semuanya ya? Semuanya di sini sulit birokrasinya guys. Benar. Oke. Setelah kamu misalnya nanti pulang ke Indonesia gitu kan, ada nggak sih kayak ilmu yang kamu dapatkan dari sini, dari au pair tentunya? Nggak nyambung sih tapi ada. Jadi picky eater. Picky eater, kenapa picky eater, man? Gak tahu, pokoknya kan apa yang dipelajari kan, yang dibawa ke Indo jadi picky eater. Karena makanan di sini sehat-sehat. Benar. Bener. Kita ke Indo makanannya kan rata-rata minyak. Bener. Jadi kayaknya jujur iya sih. Aku pun ketika melihat TikTok atau video-video tentang kayaknya enak ya makanan ini, enak ini. Tapi dipikir lagi kayak itu cuma aci doang, nggak ada nutrisinya. Itu minyak. Dan minyak kadang kalau bisa makanan pinggir jalan gitu kan, itu kan minyaknya sampai hitam gitu kan. Aduh udah nggak bisa aja deh, udah nggak bisa sekarang. Kayak gitu sih. Mungkin dikit-dikit bisa tapi bener. Itu tuh membuat saya lebih sehat di sini. Udah singkat banget. Aduh sih. Ya udah nih pertanyaan terakhir aja sih ya. 3 kata untuk menggambarkan au pair, pengalaman au pair kamu. 3 kata. 3 kata, 3 kalimat sih. 3 kata sayang. Aduh apa ya, contoh. Misalnya tuh seru, kaget, wunderbar gitu ya, apa macam. Satu emang seru sih. Seru, nambah pengalaman. Baby blues. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nonton hari ini. Mungkin segitu dulu untuk sesi Q&A tentang Talk with Felis with Vanessa sebagai peserta au pair. Makasih banget yang udah nonton. Yang belum nonton, yang ketinggalan sesi live hari ini, kalian bisa langsung nonton live streamingnya, live tontonan ulangnya di YouTube aku ya teman-teman. So it's me Felistia and Panes. See you in the next video. Ciao.